Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ayo kita belajar geografi. Keragaman hayati di alam ini begitu berlimpah, terutama yang terdapat di daerah tropis. Dari 2 juta makhluk hidup yang berhasil diidentifikasi, sebagian besar adalah penghuni hutan tropis. Tidak kurang dari 67% total spesies tumbuhan, 90% primata non-manusia, 40% burung, dan 90% serangga berada di kawasan hutan hujan tropis, seperti Asia Tenggara, sebagian Amerika Selatan, dan sebagian Afrika. Bagaimana dengan keanekaragaman hayati di Indonesia? Berdasarkan kondisi iklim dan tanahnya, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara di daerah tropis yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati (mega biodiversity) yang sangat tinggi. Bahkan mungkin salah satu paling tinggi di dunia. Negara lain yang tingkat keanekaragaman hayatinya kurang lebih sama dengan Indonesia adalah Brazil. Faktor-faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap keberadaan flora dan fauna antara lain iklim, tanah, dan relief permukaan bumi. Keberadaan flora dan fauna sangat penting untuk mendukung kelangsungan hidup manusia karena mempunyai peranan sebagai berikut. Sebagai sumber bahan makanan, yaitu sebagai sumber protein hewani dan nabati, sebagai sumber tenaga dan sarana transportasi yang dapat membantu aktivitas manusia. Misalnya, tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah dan kuda dijadikan sebagai sarana angkutan. Sebagai komponen penting dalam ekosistem, secara sederhana, ekosistem diartikan sebagai sistem rumah tangga makhluk hidup yang di dalamnya membahas mengenai interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan fisiknya. Sebagai bahan industri farmasi, obat-obatan, dan bahan bangunan. Persebaran flora di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam 3 wilayah, yaitu flora Indonesia bagian barat, flora Indonesia bagian tengah, dan flora Indonesia bagian timur. Flora Indonesia bagian barat memiliki banyak persamaan dengan keadaan flora di benua Asia pada umumnya. Oleh karena itu, flora Indonesia bagian barat sering pula dinamakan flora asiatis. Faktor terjadinya kesamaan tersebut disebabkan oleh adanya proses geologi. Pada masa glasial, zaman es, wilayah Indonesia bagian barat pernah bersatu dengan daratan Asia. Flora Asia Barat ini sering pula dinamakan flora Sumatera Kalimantan. Flora Indonesia bagian barat terdiri atas beberapa kelompok, yaitu hutan hujan tropik, hutan musim, hutan bakau, dan sabana tropik. Hutan hujan tropik adalah hutan yang ditandai oleh rimba belantara dengan tumbuhan yang beraneka ragam. Hutan hujan tropik yang masih lengkap memiliki ciri-ciri berdaun lebar, pohon tinggi besar, banyak ditemukan belukar tropik, serta banyak ditemukan cendawan. Hutan hujan tropik tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Hutan musim adalah hutan yang selalu menggugurkan daunnya ketika musim kemarau. Misalnya, pohon jati, pinus, dan cemara. Di Indonesia, hutan musim tersebar di beberapa daerah seperti wilayah utara Jawa. Hutan bakau merupakan kelompok tumbuhan khas daerah pantai, misalnya
rumbia, nipah, dan bakau. Sabana tropik adalah kelompok tumbuhan di daerah tropik yang merupakan padang rumput, namun masih diselingi oleh beberapa pohon tegakan tinggi. Sabana tropik banyak dijumpai di Pulau Bali, Jawa Timur, dan dataran tinggi Gayo, Aceh. Flora Indonesia bagian tengah. Flora Indonesia bagian tengah merupakan flora khas Indonesia. Flora Indonesia bagian tengah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa macam. Sabana tropik banyak dijumpai di Nusa Tenggara Barat. Stepa yaitu padang rumput yang banyak diselingi semak belukar. Stepa banyak dijumpai di Nusa Tenggara Timur. Hutan bakau seperti nipah dan bakau. Hutan pegunungan seperti cemara dan pinus. Hutan musim, hutan ini disebut juga hutan homogen. Flora Indonesia bagian timur. Flora Indonesia bagian timur banyak memiliki persamaan dengan wilayah Australia, sehingga sering dinamakan Flora Australis. Sebagian besar flora Indonesia bagian timur terdapat di Papua. Jenis vegetasinya terdiri atas hutan hujan tropik, hutan mangrove, dan hutan pegunungan. Demikianlah penjelasan mengenai flora Indonesia. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.